kurang semangat. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di online. Hari ini adalah hari yang berbeda dari yang kemarin. Karena hari ini kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau membalas kebaikan Tuhan. Kalau gitu kita kasih salam dulu, kiri kanan depan belakang. Katakan, Tuhan Yesus baik. Katakan dengan penuh kasih, dengan penuh semangat. Yes, oke. Luar biasa. Kita semua setuju ya kalau Tuhan Yesus baik sekali bagi kita ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, memang banyak mungkin hal yang tidak enak kita alami dalam kehidupan kita. Dalam kira-kira 1 minggu terakhir, saya mendapat 4 kali ban mobil saya kempes. Bukan suatu hal yang menyenangkan, bukan suatu hal yang membuat saya senang, tapi saya menutup itu semua. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan jauh lebih banyak terjadi dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Jadi hari ini seperti ayat ini katakan, boleh ditampilkan? Yes. Ya, Mazmur 13 ayat 6b. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya percaya di dalam hidup saudara dan saya, kita semua terlalu banyak merasakan, mengalami kebaikan Tuhan. Hari demi hari tidak pernah terjadi tanpa kebaikannya. Jadi hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yes, Tuhan Yesus baik. Jadi sebelumnya boleh kita pastikan handphone kita dalam kondisi silent. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang mau ke toilet, saatnya adalah yang terbaik sekarang ini. Karena kita juga akan mendengar pesan Tuhan yang hari ini dibawakan oleh hambanya Pastor Robi Hasan. Boleh kasih aplaus buat Pastor Robi. Sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik di surga, hari ini kami mau membalas kebaikan-Mu dengan menyanyi, dengan memuji nama-Mu yang kudus. Kami mau melakukan dengan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tiada hari berlalu tanpa kebaikan-Mu. Bapa, kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan pesan-Mu yang hari ini disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Robi Hasan. Biar Kau urapi beliau, biar beliau menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Dan biar kami semua diberkati oleh pesan-Mu. Kami siap untuk ibadah Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami awali ibadah kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di depan kita ada anak-anak dari masih usia dini. Mereka sudah dibawa mengenal Tuhan kita. Jadi saya undang Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mendoakan anak-anak ini. Bapa yang baik di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak ini. Berkat-Mu biar ada pada mereka. Kami berdoa biar Kau jamin masa depan mereka. Biar mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Biar mereka jadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh-Mu. Melakukan apa yang Kau mau. Dan biar berkat-Mu menyertai mereka. Biar mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan biar mereka menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini. Kami juga berdoa untuk setiap volunteers, guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan diri mereka untuk melayani anak-anak. Anak-anak yang Kau kasihi Bapa, kami berdoa untuk mereka. Biar mereka Kau berkati, biar mereka Kau tunjukkan jalan hidup mereka. Dan biar mereka maksimal di dalam hidup mereka.
Berkati pelayanan mereka Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku boleh kembali duduk. Hari ini ada yang spesial. Karena kita akan melihat anak-anak sekolah minggu untuk perform satu lagu pujian dengan tarian. Boleh kasih aplaus yang meriah. Baik, kami persilahkan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Yes, kasih aplaus yang paling meriah. Yes, Yes, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. yes. Yes, benar lagu yang tadi bilang kalau Tuhan itu ada yang terhebat, Tuhan yang terbesar. Amin. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau menyanyikan bahwa Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Mari katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
aku sendiri tuh, nanti aku PCR pasti aku negatif kok. Terus aku ngelakuin cuman ngelibatin kekuatan aku sendiri. Aku ngerasa aku cuma bisa lakuin bagian aku, tapi aku gak mau nyerahin sama Tuhan gitu hasilnya apa. Ternyata 2 kali PCR hasilnya masih positif. Bahkan CT yang kedua itu malah turun dari CT yang pertama. Di situ kayak aku ngerasa kok gini ya Tuhan, maksudnya kayak aku lebih nyalahin sama Tuhan. Kenapa ya aku harus ngalamin kayak gini gitu, padahal aku ngerasa aku jadi terhambat gitu kerjaan segala macam karena sakit gitu kan. Tapi diingetin lagi gitu sama Tuhan kalau semua yang terjadi dalam hidup kita, kayak tadi yang Om Nov bilang, semuanya itu tuh baik, semua tuh baik dalam yang terjadi dalam hidup kita tuh semua tuh baik dalam Tuhan. Gak ada yang bikin kita gagal, gak ada yang bikin kita jatuh gitu. Sekalipun keadaannya gak enak kan kalau harus isoman kayak gitu kan, gak enak gitu. Tapi diajarin lagi sama Tuhan, kemarin mana kamu nggak ngomong sama aku loh, kayak Tuhan tuh ngomong kayak kamu cuma ngandalin kekuatan kamu tapi kamu nggak ngandalin aku gitu. Jadi di PCR yang ketiga aku akhirnya kayak Tuhan ya udah aku bisa mau ngelakuin bagian aku minum obat, aku minum antivirus segala macam yang bisa aku lakuin gitu. Tapi sisanya biar waktu Tuhan, kapan aku sembuh ya udah Tuhan kapan maunya gitu. Jadi ambil semuanya itu pasti baik gitu, walaupun keadaannya nggak enak, walaupun mungkin keadaannya nggak nyaman gitu, tapi Tuhan mau ngajarin lagi kalau kita harus tetap ngandarin Tuhan dalam segala hal. Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa kita muliakan. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita semua dalam kendali Tuhan. Amin. Kita mau menyanyikan lagu ini bahwa nggak ada yang lain seperti Tuhan, nggak ada yang seperti-Mu. Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah.
Allah yang baik. Dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Dan kau selalu baik. Bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan akhirnya itu mendatang kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Bagi setiap orang terpanggil sesuai rencana-Mu. Genapi firman-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami. Dan kami angkat tinggi panji-Mu. Dan katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dan kami mintakan perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Di generasi di mana kami hidup. Kami akan bawa keharuman ke nama Kristus. Kami berdoa pagi ini Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri berkata-kata buat umat-Mu. Pakai hamba-Mu ya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom. God is good all the time. And all the time. Jadi selalu Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Saya bersyukur berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan tiap hari. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Temanya Grow Higher. Bertumbuh lebih tinggi. Bulan-bulan lalu kita belajar grow deeper, berakar lebih dalam. Setelah kita berakar lebih dalam Kristus, kita harus bertumbuh lebih tinggi. Amin. Hidup ini adalah suatu perjalanan, saudaraku. Musa berkata umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Berapa banyak yang sudah mau mendekati 70, sudah lansia, boleh angkat tangannya lansia. 60 tahun ke atas. Wow, ada sebagian. Tetap kuat dalam Tuhan, selesaikan sampai akhir, amin. Yang masih muda-muda angkat tangan. Perjalananmu jangan pikir masih panjang ya. Karena kita tidak tahu umur, besok kita bisa mati saudaraku. Kenapa saya ngomong begini? Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih nafas, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan. Mari kita hidup memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati buat Tuhan. Amin. Umurku 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kata Musa. Dan memang usia harapan hidup orang Indonesia, laki-laki biasa umur 69 meninggal. Udah berapa kok? Perempuan 73. Ya, perempuan Indonesia lebih panjang dikit gitu ya. Saya nggak kerasa umur saya udah 49, bentar 50, udah gocap. Bukan muda lagi, usia lagi matang-matangnya. Dan saya belajar dari Alkitab, dari tokoh di Alkitab bernama Musa. Musa ketika dia memasuki pertengahan halftime dalam umurnya ya. Dia mengubah rencana hidupnya. From success to significance. Dari sukses kepada signifikan. Signifikan itu bernilai, penting. Nah saya mau bagikan pada saudara-saudara pagi ini, bagaimana Musa mengubah rencana hidupnya dari kesuksesan kepada signifikan. Sukses itu adalah sesuatu yang dikejar oleh manusia, betul enggak? Banyak orang pengen sukses, definisinya banyak hartanya, jabatannya tinggi, populer gitu. Namun kita belajar dari Musa, Musa itu mengubah rencana hidupnya dari kesuksesan kepada signifikan, kepada sesuatu yang bernilai, kepada sesuatu yang penting. Apalagi penting di mata Tuhan, itu yang bernilai. Karena apa yang di dunia ini akan habis. Harta kita gak bawa mati, jabatan kita tinggalkan, yang kekal, perkara di atas, itu yang lebih bernilai. Nah kita akan belajar dari Musa saudaraku. Musa adalah seorang yang hebat luar biasa. Kalau kita belajar di Alkitab, kehidupan Musa itu bisa dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama dari bayi sampai umur 40 tahun, dia itu jadi pangeran di Mesir. Prince of Egypt. Pernah nonton filmnya? Film kartun Walt Disney kalau nggak salah. Tapi keren banget. Saya anjurkan anak-anak sekolah minggu nonton itu ya. Yang tua juga belum nonton. Saya nonton film itu nangis. Saya udah tua ya, tapi nonton film kartun itu saya nangis. Prince of Egypt. Soundtracknya bagus juga. Saya belajar dari Musa bagaimana umur bayi sampai 40 tahun di seorang pangeran di Mesir. Harta berlimpah, jabatan tinggi pangeran.
Sekarang di Indonesia banyak orang yang jadi sultan-sultanan nih, baru kaya dikit udah jadi sultan. Ini sultan beneran ini, pangeran di Mesir. Dia punya popularitas, tapi dia ketika umur 40 tahun, dia meninggalkan Mesir, tinggal di padang gurun Midian. From somebody to nobody. Dan Tuhan proses, Tuhan bentuk dia. Karena memang kalau Tuhan mau pakai seorang, Tuhan akan beresin orang itu. Dihancurkan dagingnya sampai dia rendah hati dan Tuhan panggil. Ketika Tuhan panggil Musa, Musa, aku adalah aku, Yahweh, aku utus kamu. Bilang sama Firaun, let my people go. Biarkan umatmu pergi beribadah padaku. Kata Musa, jangan panggil aku, jangan suruh saya Tuhan. Saya nggak pandai bicara. Dari pangeran, jago ngomong, nggak pandai bicara sekarang. Suruh aja orang lain. Tuh kakakku datang tuh. Suruh aja si Harun Tuhan, jangan saya. From somebody to nobody. Karena udah 40 tahun di padang gurun. Jadi gembala kambing domba. Dari seseorang hebat, orang yang sukses, dibentuk jadi nobody, bukan siapa-siapa. Udah gak pede lagi dia. Tapi Tuhan panggil dia, umur 80 tahun justru dimulai signifikansi hidup dia. Bagaimana dia dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin hebat, satu bangsa. Membebaskan bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. From somebody to nobody, umur 80 tahun dia bilang, God is everything. Tuhan segalanya. Dia ubah rencana hidupnya. Bukan dia umur 80, dari umur 40 saudara. Umur 40 dia sudah milih. Dari success to significance. Nah kita akan lihat saudara, kenapa, apa yang dilakukan oleh Musa saudara. Kenapa bisa seperti itu. Musa orang hebat, ketika dia mati aja, mayatnya ini diperebutkan loh. Oleh setan sama malaikat. Mayatnya direbutin. Ketika di Gunung Tabor Tuhan Yesus dimuliakan, di situ ada siapa? Musa bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kehidupan Musa dirayakan oleh miliaran manusia dari ribuan tahun lalu sampai hari ini generasi kita. Kisah hidupnya dijadikan buku, dijadikan nyanyian, dijadikan film, saudara. Begitu menginspirasi. Saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk belajar dari Musa. Bagaimana mengubah rencana hidup dari sukses kepada signifikan. Kita baca Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Sudah ketemu? Oh, di depan. Baik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Kita belajar dari pertama saudari Musa adalah dia menyadari identitas dirinya. Dikatakan di ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Firaun itu penguasa di Mesir, raja Mesir. Dan Musa karena iman setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut pangeran Mesir. Kenapa saudara? Kita tahu kisah Musa. Musa adalah keturunan suku Lewi, orang Israel, orang Ibrani yang saat itu dijajah di Mesir. Ketika Musa dilahirkan, Firaun merasa khawatir bangsa Israel makin lama makin banyak. Jadi Firaun kasih perintah semua anak laki-laki harus dibunuh. Lahirlah Musa. Ayah Musa, Amram, ibunya Yokobed merasa sayang sama Musa. Ini bayinya elok sekali, cantik. Elok tuh indah ya. Kemudian
Disimpanlah Musa itu berhari-hari, berminggu-minggu. Aduh, udah gak bisa disembunyiin lagi, ini gimana caranya. Nanti ketahuan sama orang Mesir, dibunuh lagi. Akhirnya mereka berdoa, berharap Musa selamat. Mereka bikin keranjang dari daun, ditaruh Musa dalam keranjang itu, dihanyutkan di sungai Nil dengan harapan putri Firaun kan suka mandi. Kalau dia lihat bayi yang elok ini, mudah-mudahan kesian sama bayi ini. Gak akan dibunuh tapi diselamatkan. Dan benar Tuhan bekerja, putri Firaun ketika mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya, pegawainya, melihat itu suara apa ya? Oe, oe, oe. Dilihat, oh bayi orang Ibrani. Dilihat oleh si putri, kesian bayi ini. Jatuh hati karena elok bayi itu. Diadopsi, diangkat anak. Diberi nama Musa, artinya anak yang diangkat keluar dari air. Diasuhlah oleh putri Firaun ini. Musa di istana, jadi seorang pangeran. Punya jabatan tinggi, harta melimpah, punya popularitas terkenal. Apa yang dicari orang, itu dimiliki Musa. Sukses kan? Tapi dia mengubah rencana hidupnya dari sukses kepada signifikan. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dia lebih suka menjadi anaknya siapa? Dia nggak mau jadi anak putri Firaun penguasa di Mesir, karena Mesir itu mereka menyembah dewa Amon-Ra, dewa matahari. Dengan Musa menyadari dia ini keturunan Amram, Yakub, suku Lewi, umat perjanjian Tuhan yang menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ia menyadari bahwa dia ini bukan orang Mesir, dia ini adalah keturunan Israel yang menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Umat perjanjian, bangsa yang kudus, umat yang dipilih oleh Tuhan. Dia bukan anak kegelapan, dia anak terang. Karena iman, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dia tidak mau menjadi bagian dari bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Dia menyadari dia umat perjanjian Tuhan. Signifikan itu dimulai ketika orang tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Bahwa barang siapa di dalam Kristus ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini, masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan terang. Bahwa aku bukan lagi anak dunia, aku ini anak kerajaan Allah. Aku ini bukan orang dunia, bukan dari dunia, aku ini anak Tuhan. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa engkau menyadari hal itu? Sudahkah engkau percaya Yesus Kristus? Sudah engkau mengundang Yesus dalam hatimu? Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, undang Yesus masuk hatimu, akan roh Kristus, roh Allah masuk dalam hatimu, engkau dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Kau memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Kau ngerti siapa dirimu, identitasmu, bahwa kamu bukanlah hanya keturunan daging, punya ayah mama di dunia ini, tapi kamu punya Allah yang adalah Bapamu. Kau adalah anak Tuhan. Signifikan dimulai dari menyadari siapa dirinya di dalam Kristus. Itu yang terjadi dalam Musa, saudara. Jadi anak Tuhan, jadi anak terang. Itu yang pertama. Yang kedua, Musa itu punya prioritas yang benar. Kita baca ayat 25. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa lebih memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Bagaimana dengan saudara? Engkau lebih suka cari kesenangan di dunia ini, kan banyak orang hidup ini harus senang-senang, betul? Masa sih Tuhan gak mau saya senang? Have fun dong, ya gak? Hidupnya harus senang-senang, nikmati, makan enak, itu, jalan-jalan, betul gak? Tuhan mau kita menikmati hidup ini? Tuhan mau kita senang dengan dunia ini? Tapi ketika itu dosa, saudaraku. Kesenangan dari dosa
Orang yang ngerti signifikansi hidup, kalau dia mau berharga di mata Allah, dia akan lebih memilih menderita karena kehendak Allah. Gara-gara hidup jujur harus susah, menderita sengsara, daripada menikmati kesenangan duit haram. Daripada menikmati kesenangan dosa, mendingan dia puasa, mendingan dia hidup benar. Itu Musa. Musa lebih memilih harta sorgawi. Dia bilang penghinaan karena Kristus itu lebih kaya daripada harta Mesir. Dia nggak sayang tuh hartanya, sebagai pangeran kan banyak duitnya ya. Tapi dia lebih memilih menjadi bagian dari bangsa Israel yang sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Kok bisa ya? Menurut saudara Musa ini pintar apa bodoh, saudara? Dia seorang orang Ibrani, orang Israel, dia angkat anak, dapat privilege jadi anak putri Fir'aun, penguasa di Mesir. Mana yang lebih enak? Jadi pangeran di Mesir, punya harta, punya jabatan tinggi, populer, atau menjadi umat Ibrani yang lagi diperbudak? Tapi Musa lebih memilih, karena setelah dewasa, karena iman, ia menolak disebut putri Fir'aun. Kok prioritasnya kayak gitu ya? Ini salah prioritas nggak menurut saudara? Hah? Tapi saya mau beritahu saudara, banyak orang Kristen salah prioritas dalam hidupnya, termasuk pendeta. Banyak pendeta berada dalam gereja, membangun pelayanan Kristen hebat, tapi salah prioritas. Kenapa? Karena kesuksesannya diukur dari apa yang dilihat oleh mata manusia. Gereja besar, berapa banyak aset gerejanya. Tapi model kayak gitu gak akan bertahan lama, karena biasa kan ribut saudara. Ribut aset gereja, pendeta lawan pendeta, itu udah realita yang ada. Anak sama orang tua saling tuntut di pengadilan, ributin aset gereja. Di kota-kota, saya nggak sebutin kotanya, nggak usah ya. Di Bogor ada nggak ya? Ribut saudara. Orang Kristen sama orang Kristen, pendeta sama pendeta, ribut soal aset. Kenapa? Prioritasnya salah. Yang dikejar itu adalah duniawi, harta, jabatan, kekuasaan. Tapi Musa menganggap penghinaan karena Kristus jauh lebih mulia daripada kekayaan di Mesir. Musa lebih suka menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan, mana yang kita pilih? Hidup menurut roh atau daging? Apa yang kau akan lakukan? Pilih melakukan kehendak Allah sekalipun menderita, atau senang karena dosa? Musa bisa seperti itu kenapa? Dikatakan sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sebab pandangan Musa ia arahkan kepada upah. Ini yang harus kita ikuti saudara. Mata kita ini harus memandang kepada upah. Bukan upah di dunia, tapi upah di sorga. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Saudara, saya diselamatkan oleh iman, amin. Tetapi upah kita itu berdasar perbuatan kita, saudaraku. Mari baca dengan saya 2 Korintus 5 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, orang percaya. Rasul Paulus mengatakan, kita semua, siapa ini? Orang Kristen bukan? Murid Kristus bukan? Ya. Kita semua orang-orang yang percaya pada Yesus harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Di tahta pengadilan Kristus, Kristus akan mengadili umatnya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut
Diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah kira-kira kalau baik dapat apa? Upahnya. Dapat pahala, dapat mahkota. Amin. 5 hamba, 2 hamba, hamba dikasih 5 talenta, hamba dikasih 2 talenta, hamba dikasih 1 talenta. Tuhan Yesus kan ngomong, kerajaan surga itu seperti bangsawan pergi ke luar negeri, sebelum pergi dia panggil hamba-hambanya, yang satu dikasih 5 talenta, 1 talenta itu 34 kilo emas, kalikan sendiri berapa tuh asetnya. Yang 2 talenta dikasih, 1 talenta dikasih, kembangkan, nanti aku balik lagi, kamu tanggung jawab sama aku ya. Itu perlambangan ini saudara. Yesus itu datang ke dunia ini, mati, bangkit buat kita naik sorga. Nanti dia balik lagi kan, akan ada hari pertanggungjawaban. Saudara saya harus tanggung jawab loh. Tuhan Yesus berkata setiap kata-kata sia-sia yang kamu ucapkan harus tanggung jawabkan. Kata-kata itu tanggung jawab. Perbuatan kita, niat hati kita. Kita harus tanggung jawab saudaraku. Jangan sembarangan hidup ini. Saya takut akan Kristus, makanya saya mau hidup benar. Karena saya tahu suatu hari saya harus berdiri tahta pengadilan Kristus. Di depan manusia, manusia bisa pura-pura. Di depan Tuhan telanjang loh. Dan saudara saya harus bertanggungjawabkan perkataan, perbuatan, niat hati, pikiran semua di hadapan Allah. Setiap orang akan menerima, memperoleh apa yang patut diterimanya. Karena Allah kita adil, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah kalau jahat kelakuan orang Kristen, ada orang Kristen jahat gak? Mestinya sih gak ada, tapi kenyataannya ada. Kira-kira dapat apa kalau orang jahat, hamba yang jahat? Di perumpamaan talenta, Tuhan bilang kepada hamba yang dikasih 5 talenta, Tuhan lihat 5 talenta ditambah 5. Oh kamu hamba yang baik dan setia, masuk dalam kegembiraan Tuhanmu. Kepada dikasih 2 talenta, hambanya bilang, Tuhan lihat 2 talenta tambah 2 talenta. Oh kamu hamba baik dan setia, masuk dalam kegembiraan Tuhanmu. Yang 1 talenta mestinya tambah 1, betul gak? Tapi 1 talenta bilang apa? Nih Tuhan, Tuhan kasih saya 1, saya kembalin 1. Enak aja Tuhan, gak pernah nabur mau nuai. Itu hamba kurang ngajar gak? Si tuannya udah nabur belum? Udah. Tapi hambanya bilang gini, gak mau nabur mau nuai. Ya kita kan gitu ya. Ini hamba udah, Tuhan dia bilang, lu udah jahat males lagi. Udah males jahat lagi, udah ngajar. Nasibnya dia apain deh? Dihukum kan? Alkitab tuh jelas. Kok ada pendeta-pendeta yang ngajarinnya, enggak pasti kamu kelakuanmu enggak apa-apa, pasti masuk surga. Imanmu akan menyelamatkan dirimu, kita diselamatkan oleh perbuatan, tapi kalau iman amin, amin. Tapi iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong, mati, amin. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, aku menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, saudaraku. Udah. Jangan pusing-pusing soal di dunia mungkin kau tidak mengalami keadilan. Tapi ada hari pengadilan, Kristus yang mengadilimu. Di dunia engkau enggak dihargai enggak apa-apa. Nanti di sorga Yesus akan memberi engkau penghargaan. Di dunia engkau mungkin dirugikan, dianggap bodoh, memilih harta. Surga mana? Nanti surga. Di dunia dong nikmatin dong. Dosa enggak apa-apa, ya Tuhan juga ngerti lah. Kan ada orang-orang gitu ya. Saya selalu nasihatin orang, ayo hidup benar. Oh Pak Robi susah lah, masih hidup di dunia. Tipu-tipu dikit gak apa-apa lah. Ya udah, terjadi lebih tancuyu. Nanti di hari pengadilan tanggung jawab sendiri ya. Saya udah kasih tahu ya. Tugas saya kan gitu memperingatkan. Sama hari ini saya peringatkan saudara, firman Tuhan memperingatkan kita. Ada hari pengadilan. Biarlah kita semua di hari itu mendengar Tuhan kita berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuk dalam kegembiraan Tuhanmu. Jangan salah prioritas. Mari arahkan mata kita memandang kepada Tuhan.
Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Main keyboard buat siapa? Bukan buat papa ya. Bukan buat CDC. Buat Tuhan. Nanti dapat upah dari Tuhan. Kalau di CDC paling dapat snack. Coffee break. Dapat uang saku. Transport. Saya tertolong saudaraku. Motivasi saya benar karena saya takut akan Tuhan. Saya ingat ada tahta pengadilan Kristus. Saya arrange apa yang paling penting buat saya. Sehingga kesuksesan itu, ya memang Tuhan mau kita sukses. Tuhan mau kita naik bukan turun. Tuhan mau kita jadi kepala bukan ekor. Amin saudaraku. Tuhan mau kita punya banyak uang. Karena kalau kamu gak punya, gak bisa memberi dong. Itu enggak? Bahkan Tuhan berkata, kamu akan memberi pinjaman bukan diberi pinjaman, itu kan sukses keberhasilan. Tapi kalau kita mau grow higher, prioritas kita harus benar. Naik levelnya, from success to significance. Dari kesuksesan kepada sesuatu yang signifikan, yang bernilai, yang penting. Itu punya prioritas. Miliki prioritas yang benar, amin. Tuhan Yesus berkata gini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang dicari oleh orang-orang di dunia ini akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus berkata, kumpulkan hartamu di sorga, jangan di bumi. Di bumi ngengat karena merusakkannya, pencuri datang mencuri, membongkar, mencurinya. Kumpulkan hartamu di sorga. Hari ini, ayo range lagi nih prioritas hidup kita. Pikirkan perkara di atas. Arahkan pandangmu pada Kristus yang memberi upah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Kumpulkan hartamu di mana? Surga. Loh di bumi gimana dong Pak? Nanti orang CDC gak kaya-kaya. Kumpulkan harta di sorga. Saudaraku, kumpulkan hartamu di sorga. Di bumi, kau kelola dengan baik. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, tapi harus tahu prioritas. Kita harus lebih memilih sorga daripada dunia. Amin. Itu akan membuat kita signifikan. Yang ketiga saudaraku, Musa adalah orang yang bertanggung jawab melakukan kehendak Allah. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Saudaraku, Musa itu bisa memilih loh. Ketika sebangsanya orang Israel sedang dianiaya oleh orang Mesir, dia tidak tinggal diam, dia bela bangsanya, terjadi accident memang. Dia pukul orang Mesir itu, orang Mesir itu mati. Dan akhirnya kabar itu dengar oleh Firaun, sehingga Musa harus kabur dari Mesir. Sebenarnya ketika dia melihat saudara sebangsanya Ibrani itu sedang dianiaya, dia bisa pura-pura gak tahu gak? Bisa loh. Dia kan pangeran, nanti dia belain orang Ibrani nanti gimana? Ketahuan dong, membelot. Lebih pro sama bangsa budak. Tapi Musa tidak berdiam diri, tidak pura-pura tidak tahu. Dia ambil resiko. Ketika dia melihat umat Allah perlu bantuan, dia ambil tanggung jawab. Nah itu namanya orang yang ngerti signifikan. Yaitu apa? Mau bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Melakukan apa yang harus kulakukan, itu tanggung jawab. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan sedang mencari orang-orang yang peduli pada jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berkata, lihat padang sudah menguning, siap dituai, tapi pekerjaannya sedikit. Tuhan melihat jiwa-jiwa seperti domba-domba yang tidak bergembala. Ketika saudara-saudara melihat kebutuhan di tubuh Kristus, tergerak gak hatinya? Peduli gak sama jiwa-jiwa? Ketika engkau melihat saudaramu sedang susah, mau gak ikut ambil tanggung jawab, menolong? Jangan kita seperti Kain. Kain ditanya sama Tuhan, Kain di mana adikmu Habil? Kain jawab apa? Memangnya aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Itu egois, saudara. Orang egois gak akan pernah ngalami signifikansi hidup. Kalau saudara saya mau ngerti, ngalamin arti hidup yang bernilai, signifikan, harus mulai peduli ambil tanggung jawab. Jangan egois. Saya serahkan hidup saya melalui Tuhan sejak saya masih muda.
Ibu Seni tahu kisah hidup saya. Saya tinggal sama Ibu Seni dari SMA. Dari kecil sih, dari bayi. Cuman sempat pindah ke luar kota, balik lagi ke Bogor SMA. Kelas 3 SMA saya bertobat. Saya ngerti tentang kerajaan Allah, saya ngerti tentang pelayanan. Saya ingin mengasihi Tuhan. Saya berikan hidup saya melayani tubuh Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Aku akan mendirikan jemaatku dan pintu gerbang alam maut tidak bisa tahan menghadapinya. Tuhan sedang membangun jemaatnya. Bahkan Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, tubuh darahnya buat gerejanya. Apa yang penting buat Tuhan harus penting buat saya. Ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen, Tuhan menemui Saulus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Yesus sangat peduli sama gereja. Bukan nama gereja loh ya. Tapi tubuh Kristus yang untuknya dia tercurahkan darahnya. Biarlah kita punya hati untuk tubuh Kristus. Seperti Musa melihat umat Tuhan sedang membutuhkan pertolongan, dia ambil tanggung jawab. Tanggung jawab dimulai ketika kita mau peduli sama orang-orang di carousel. Udah lama nih gak gereja, kemana ya? Jangan bodo amat, bukan urusan gua. Jangan, cari, tolong dia. Saling menguatkan sesama lain menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Amin. Yang terakhir, yang keempat saudaraku adalah Musa bertekun dalam iman. Musa bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. See the unseen. Melihat apa yang tidak kelihatan. Hidup ini perjalanan iman saudaraku. Seperti Musa membawa bangsa Israel keluar tanah perbudakan Mesir, masuk tanah perjanjian. Apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa. Kasih tulah semua bangsa Mesir, enggak dibebaskan juga. Akhirnya tulah ke-10 tiba. Sebelumnya Tuhan bilang sama Musa, sembelih anak domba Paskah, nanti olesin darahnya ke pintu. Nanti malaikat maut lewat. Kalau malaikat lewat tidak ada darah anak domba, yang ada di rumah itu mati. Dan benar terjadi. Malaikat lewat, semua rumah di orang Mesir anak sulungnya mati, termasuk sama anak sulung hewan. Tapi ketika malaikat Tuhan lewat di Goshen, di rumah-rumah orang Ibrani ada darah, Tuhan lewat, Pesah, itu bahasa aslinya. Artinya Tuhan lewat, Yahweh lewat. Bahasa Inggris bilang Passover, lewat. Itulah Paskah keselamatan, karena ada darah, ada keselamatan. Dan domba Paskah kita adalah Kristus. Karena ada darah Kristus di hati kita, maka kita selamat. Dan kita memperingati itu sebagai, sementara kita makan roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus. Itulah Paskah kita. Dan kita harus bertekun dengan iman sampai hari kedatangan Tuhan. Kemudian ketika Musa bersama orang Israel melarikan diri dari kejaran orang Mesir, mereka tiba di sebuah laut. Mereka teriak-teriak sama Tuhan, gimana ini kita diuber-uber mau dibunuh di depan lautan. Mereka berseru pada Tuhan, Tuhan berkata sama Musa, angkat tongkatmu, belah pada laut itu. Laut terbelah, orang Israel lewat di tanah yang kering, udah lewat, bahasa orang Mesir mau nyerang, lautnya tenggelam lagi. Lautnya menyelubungi mereka, orang Mesir tenggelam. Saudaraku, dalam hidup ini akan ada namanya kesulitan. Akan ada saat momen di mana engkau tidak lagi tahu harus berbuat apa. Kita hanya bisa berseru pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau kita bertekun dalam iman, saudaraku, percayalah, Tuhan bisa bikin mujizat. Ada jalan keluar. Amin. Hanya bertekun dalam iman. Dan akhirnya saudaraku, biar kita berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Telah mencapai garis akhir. Dan telah pelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang disediakan bagiku oleh hakim yang adil. Bukan hanya kepadaku, tapi buat semua orang yang merindukan kedatangannya. Serindu kedatangan Tuhan, dia hakim yang adil loh.
Mari kita bertanding dengan iman. Ini pertandingan kita nih. Bertanding sampai garis finish. Bertahan, bertekun dalam iman. Pelihara imanmu. Mahkota akan kau dapat. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar dari kisah Musa. Bagaimana dia mengubah rencana hidup dari sukses kepada signifikan. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang berikan kami keinsafan. Terangi hati kami supaya setiap kami mengerti siapa kami dalam Kristus. Bahwa kami ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bahwa setiap kami anak-Mu ya Tuhan. Aku anak Allah. Dan biarlah Kau beri anugerah buat anak-anak-Mu punya prioritas hidup yang benar. Memikirkan perkara-perkara di atas. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengumpul harta di surga bukan di bumi ini. Dan biarlah umat-Mu Tuhan boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Membangun gereja-Mu, membangun tubuh Kristus, membangun kerajaan Allah. Tidak egois seperti Kain, tapi mau peduli seperti Musa. Sekalipun itu mengorbankan reputasinya. Sekalipun itu membahayakan apa yang ia miliki. Namun ketika kami belajar dari Musa, ngerti signifikan hidup, yang lebih penting ada penilaian di mata Allah. Biarlah kami bertekun dalam iman, dalam perlombaan iman diwajibkan setiap kami. Mari saudaraku tanggalkan beban dan dosamu. Bertanding hingga garis akhir. Berlomba dengan tekun. Tetap setia. Banyak orang dipanggil dipilih, tapi hanya orang setia akan menikmati semuanya dalam Tuhan. Selesaikan tanggung jawabmu, tanggung jawabku. Sampai garis akhir, finishing well. Pilar iman. Ada mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus akan berikan buat setiap kita. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tahu jeripayah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang membalas setiap perbuatan. Hamba-Mu berdoa, beri anugerah-Mu Tuhan buat jemaat untuk tempat ini, untuk Cik Tini Tuhan, Kok Rudi, untuk gembala Tuhan di sini juga di lokal Tuhan, Pak Kris, Tuhan Bu Seni, Tuhan Naftali, Bu Rusmini Tuhan, semua tim pelayanan, jemaat-Mu Tuhan, bulatkan hati kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Kami mau hidup dan memuliakan Engkau, biar kami bertumbuh lagi Tuhan dan berbuah banyak bagi Allah. Berkati Tuhan, Engkau yang bekerja sesungguhnya di dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Yes. Terima kasih Pastor Robi. Tadi saya ambil beberapa poin ya. Pertama, menyadari identitas dirinya. Kedua, punya prioritas yang benar. Ketiga, bertanggung jawab melakukan kehendak Allah. Dan keempat, bertekun di dalam iman. Boleh kasih aplaus sekali lagi buat Pastor Robi Hasan. Terima kasih Pastor atas firman yang telah dibawakan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima hosti, roti dan anggur? Asher boleh melayani, boleh mengangkat tangan kalau ada yang belum, baik. Sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan Imam Rasuli. Sama-sama kita akan bacakan, boleh ditampilkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila Anda telah mendapatkan roti, boleh diambil. Di setiap roti ada tulisan ayat dari firman Tuhan, boleh dibaca. Itulah firman Tuhan yang diambil untuk saudara secara pribadi. Kalau sudah dibaca, kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Boleh kita angkat roti di tangan kanan tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, yang kita lakukan hari ini, saat ini, adalah mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Bahwa ada orang yang mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk menebus segala kesalahan kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita semua? Marilah makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus tinggi di atas kepala kita. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia memecah-mecahkan roti dan dia menuangkan anggur bagi para murid-muridnya. Apakah Bapak Ibu percaya kalau anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah bagi saudara dan saya? Amin. Minumlah dengan percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur atas kebesaran Dia, atas kebaikan Dia, atas pengorbanan Dia di atas kayu salib untuk menebus kesalahan dan dosa kita. Kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Bapak, terima kasih. Kalau hari ini kami melakukan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa Engkau telah mati bagi kami. Kami hari ini menyadari Tuhan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu kepada kami. Dan hari ini kami mau lebih lagi Tuhan, Engkau pakai hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, puji syukur hanya bagi-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada satu hal yang saya mau ceritakan. Saya adalah orang yang betul-betul merasa Tuhan berkati. Apapun yang Tuhan berikan pada saya, tadinya mungkin awalnya saya merasa tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi begitu saya menyadari semua yang Tuhan berikan, itu sedemikian rupa ditujukan hanya untuk kebaikan saya menyadari. Saya tidak mengeluh, saya menerima apa yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada pengumuman, hari ini sebagai satu keluarga besar CDC Bogor, kami mau menyambut
bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami. Kalau tidak keberatan, boleh mengangkat tangannya. Yes. Baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku, selamat datang. Welcome home di CDC Family. Kita mengalami hal yang luar biasa karena kita masih bisa beribadah bersama-sama. Tapi ibadah ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada orang dari kemarin telah mempersiapkannya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, peralatan-peralatan ini semua kita bawa dari kantor sekretariat. Ada volunteer yang dari kemarin telah angkut-angkut barang, menata semuanya sedemikian rupa. Ada pelayan-pelayan yang dengan penuh semangat, mereka berlatih untuk membawakan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saat ini sama-sama kita kasih tepukan yang sangat keras sambil kita katakan thank you volunteer. Luar biasa. Ibadah umum minggu depan di tempat ini dilayani oleh pantas dari tadi saya lihat kok ganteng banget. Ya kalau Tuhan berkenan minggu depan saya akan melayani tempat ini, jadi pastikan Bapak, Ibu, dan saudaraku mengajak kenalan, saudara atau siapapun, apalagi yang sudah lama tidak datang ke gereja. CDC Kids diadakan setiap minggu berbarengan dengan ibadah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang punya kenalan, punya kerabat, punya saudara yang belum mengikuti kelas Kids atau kelas sekolah minggu, kami mengundang Bapak, Ibu untuk membawa mereka bersama-sama agar mereka bisa diajar kebenaran akan firman Tuhan dari masih usia yang sangat dini. Tentunya dengan cara permainan dan kegiatan yang sangat menarik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, Desember ini memang penuh dengan perayaan. Ada 2 perayaan Desember ini, yaitu perayaan Natal untuk Kids yang diadakan pada hari Minggu. Minggu depan tanggal 11 Desember jam 10.45 di Hotel Green Forest Bogor di tempat ini. Jadi dari sekarang coba diingat nama-nama anak-anak yang mau diundang, kami persilahkan. Karena di sini akan diisi dengan acara yang sangat menarik. Akan ada kado yang indah yang menarik untuk anak-anak juga. Lalu ibadah umum untuk Natal diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di tempat ini. Nanti ruangannya di ruangan Miracle yang agak besar. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bersiap untuk membawa jiwa untuk menghadiri perayaan Natal ini. Bapak, Ibu juga bisa mengundang melalui flyer. Di belakang disediakan di dekat kotak persembahan. Ada flyer untuk mengundang saudara, kerabat, atau rekan kita untuk menghadiri ibadah Natal bersama. Ya, setiap hari Senin jam 7 malam, kita adakan doa syafaat secara online. Kami mengundang ya seluruh Bapak Ibu untuk mengikutinya melalui Zoom online yang linknya nanti akan dibagikan di dalam grup WhatsApp. Bapak Ibu, doa Senin ini sudah banyak memberkati kita semua. Di sini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk kesembuhan, untuk setiap kebutuhan jemaat. Jadi mulai Senin ini, ayo kita akan ikut bersama dalam doa Senin malam. Selain doa Senin malam, ada doa Kamis malam. Nah, doa Kamis malam ini dilakukan secara onsite. Jadi berfokus kepada pujian dan penyembahan. Di sini kita akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Doa Kamis malam diadakan di Ruko Sekretariat CDC Bogor di perumahan Panorama Pamoyanan Ruko nomor 3. Boleh Bapak Ibu ya hadir di jam 6 sore sampai jam 7.30 malam setiap Kamis malam. Bapak Ibu, kami juga
membuka layanan doa dan konseling. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan secara pribadi untuk didoakan dan untuk konseling, ada 2 kontak person di sini, Ibu Rosi dan Ibu Natalia, yang siap membantu Bapak Ibu dan Saudara di dalam apapun pergumulan Bapak Ibu. Untuk Kersel, nah Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin di dalam satu kumpulan ibadah seperti ini, kita nggak bisa mengenal secara pribadi lebih dalam. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Kersel. Kersel ini kelompok saling memperdulikan. Di dalam kelompok ini kita saling membangun, saling menguatkan di dalam firman Tuhan. Di sini juga ada snack yang menarik, biasanya ada acara-acara yang menarik. Kersel ini Bapak Ibu dapat pilih sesuai dengan waktu dan kebutuhan Bapak Ibu. Ada Eros untuk teens, ada untuk youth dan untuk family juga. Dan ada Kersel khusus untuk para ibu. Ya, setelah ibadah, hari ini khusus tidak ada ngobrol ataupun mendoakan dengan Kersel masing-masing. Jadi Bapak Ibu dapat langsung menikmati coffee break yang telah disediakan di belakang. Sebagai penutup, kami undang Ibu Tini, Pastor Tini untuk doa berkat. Kami persilakan. Ya Bapak Ibu, hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih Pastor Robi untuk firman Tuhan yang membuat kita terus maju. Apalagi di akhir tahun ini. Ini adalah bulan terakhir di tahun 2022. Kita siap menghadapi 2023 dengan membawa, merubah kesuksesan hidup kita menjadi signifikan. Amin. Ya, hidup kita harus menjadi bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Kita percaya firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Semua membuat kita berubah. Hidup kita yang sekarang tidak sama lagi dengan yang dulu. Amin. Mari saya undang kita berdiri Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sampai hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditabur. Kami tahu hidup kami di tangan Tuhan. Semua perkara yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam kendali-Mu. Tuhan membawa kami bertumbuh semakin tinggi. Dan hidup kami berubah akan menjadi signifikan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk memberkati Pastor Robi. Tambahkan hikmat kepada beliau lebih lagi. Pakai pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya, berkati jemaat di mana Pastor Robi melayani, supaya mereka juga bertumbuh semakin luar biasa menjadi tubuh Kristus yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga ingin memberkati Pastor Chris yang sedang istirahat. Kami percaya Kau pulihkan kesehatannya. Biarlah Chris kembali sehat, kuat, memiliki daya tahan tubuh yang baik dan kembali bisa berada di tengah-tengah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu memberkati Indonesia. Kami berdoa untuk Jokowi, tim pemimpin-pemimpin kabinet yang ada di jajarannya. Berkati beliau, berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh hikmat bijaksana-Mu sehingga Indonesia bangkit. Pemulihan ekonomi terjadi, sekalipun orang mengatakan hal yang buruk, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Indonesia tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati kota Bogor. Kami percaya wali kota dan jajarannya, roh hikmat bijaksana-Mu menyertai beliau, dan Bogor pun penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi kota yang rukun, kota yang penuh dengan kedamaian, kesatuan, menerima perbedaan dengan kasih dalam nama Yesus. Jadikan jemaat CDC menjadi jemaat yang memberkati kota Bogor dalam nama Yesus.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat dari Allah Bapa dalam kehidupan setiap pribadi, dalam kehidupan-Mu, dalam keluarga-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam studi-Mu, bahkan apapun yang Kau lakukan, Tuhan melimpahkan keberhasilan dan bahkan cinta kasih Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiranmu, sehingga engkau pun mampu membagikan kasih Kristus kepada sesamamu, dan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.